Dinding ini dinding yang biasa saja. Tak ada beza dengan dinding yang lain. Tapi mengapa manakala mata kita memandang dinding ini, maka kita dicatatkan satu pahala. Sebab di dinding ini tertulis 4 surah. Yang kanan, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallah. Bagian kiri, Qul a'udzu falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Apa maknanya? Dinding menjadi bertuah disebabkan adanya ayat Al-Quran. Lidah kita ini sama dengan lidah yang lain. Sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang. Tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Rumah sama dengan rumah yang lain. Tapi manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah itu, apa yang terjadi? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Apabila Al-Quran itu dibacakan, bertambah iman orang yang ada di dalam rumah. Dan manakala dibacakan di dalam rumah, maka berubahlah air, angin yang biasa menjadi luar biasa. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Kerana tiada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Oleh sebab itu, maka tajuk kita malam ini, bila ingin turun rahmat Allah, tidak ada cara lain selain mendekatkan diri kepada Al-Quran. Air ini air yang biasa saja. Tapi manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka berubah air ini memiliki keutamaan. Yang mengatakan itu baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menunjukkannya kepada orang manusia modern hari ini adalah Jepun. Mereka yang membuatkan research ketika air dibacakan ayat-ayat Al-Quran, berubahlah molekul-molekul yang ada di dalam air itu dalam bentuk cahaya. Tidak tampak oleh mata manusia biasa, tapi ia hanya dapat dibuktikan oleh mikroskop orang manusia modern. Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Andai kami mahu mendengar dan berfikir. Ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran. Hari ini coba kita merenung berfikir sejenak. Adakah kitab suci yang masih menggunakan bahasa original seumur 1400 tahun lamanya? Andai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Pulau Pinang, maka penuntut-penuntut ilmu kita yang boleh berbahasa Arab, dia boleh berbicara kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab bahasa Arab yang dipakai, digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu masih lagi digunakan hari ini, kerana bahasa Arab tidak berubah. Apa yang membuat bahasa Arab itu tidak berubah? Kerana Al-Quran yang dibaca oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Aisyah, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Abbas, masih Quran yang sama seperti yang dibaca oleh Tuan Imam di Masjid Abdullah Fahim. Kerana dalam Islam tidak sah salat kecuali dengan membaca la salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi sesiapa sahaja
yang tidak membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, kebahagiaan bagi seorang tua, perempuan yang mengandung anak 9 bulan 10 hari lamanya, menyusukan anak 2 tahun lamanya, meregang nyawa, meneteskan peluh keringat dan air mata. Tapi manakala nanti di akhirat, dia akan diberikan crown, mahkota daripada cahaya. Siapa itu? Itulah orang-orang yang anaknya para penghafaz Al-Quran. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi umat yang terbaik, para penghafaz Al-Quran, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kuntum khaira ummah. Membangun khaira ummah. Satu gagasan. Kuntum, kamu semua khaira ummah. Umat yang terbaik. Syaratnya apa? Mesti ada 3. Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Larang orang daripada perbuatan munkar. Wa tu'minuna billah. Dan beriman kepada Allah. Kalaulah tidak ada Al-Quran, maka penulis sejarah akan membalikkan fakta sejarah. Karena kita tahu sejarah hanya dari orang yang menulis sejarah. Andai tidak ada Al-Quran, mungkin orang akan berkata, Fir'aun yang mati syahid dan Musa lah yang terorisme. Karena sejarah boleh diputar balik. Maka Allah menurunkan Al-Quranul Karim supaya orang tahu dia datang dari mana, dia berada di mana, dia akan pergi kemana, dan apa yang akan dia bawa. Kata Sokrates dari Grek Yunan, orang perlu berpikir 500 tahun untuk merenung dia datang dari mana. Tak cukup umur 63 tahun untuk berpikir dia datang dari mana dan dia hendak kemana. Apa kata orang Melayu? Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Tak tahu kita ini dari mana akan kemana. Charles Darwin berpikir sejenak, dia berpikir, kita ini dari mana? Lama-lama dia ambil kesimpulan, kita dari kera. Na'udzubillah. Al-Quran memberikan jawaban. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah Ta'ala, ingin menciptakan di atas muka bumi ini khalifah, pemimpin. Tapi makna khalifah yang lain adalah pengganti. Khalifah pemimpin, betul. Tapi ada makna lain daripada khalifah, pengganti. Maka manakala meninggal Nabi Muhammad SAW, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu disebut sebagai Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Kalau kita ini pengganti, yang kita gantikan itu siapa? Ada makhluk yang lebih tua daripada kita. Manakala Allah menyebut makhluk, pasti Allah sebut dia dulu, baru kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Jin lebih dulu. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu. Dan tertulis pula di dinding, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jelaslah bahwa dunia ini dulu pernah dihuni oleh makhluk sebelum kita. Makhluk itu bernama jin. Tapi makhluk ini gagal membuat sebuah peradaban. Dia tidak berhasil membangun dunia. Maka Allah bina makhluk yang baru bernama manusia. Makanya manakala Allah menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, berperang, menumpahkan darah. Mereka akan saling membunuh ya Allah. Dari mana malaikat tahu? Manusia belum ada. Dari mana malaikat tahu bahwa makhluk ini akan berkelahi, akan membunuh, akan berperang, akan mencaci maki, sumpah serapah? Karena malaikat menyangka manusia ini perbuatannya sama dengan jin. Dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu. Oleh sebab itu bila ada manusia yang hidup hari ini suka berkelahi, berperang, membunuh, maka sesungguhnya perbuatan dia sama saja dengan jin. Apa kata jin? Betul kan? Sama dengan aku. Tapi malam ini, apa kata Allah? Membanggakan kepada para malaikat. Hai malaikat,
Dulu manakala aku ingin menciptakan mereka, kamu berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bila kau ciptakan mereka, mereka hanya akan berkelahi, menumpahkan darah, saling membunuh, sumpah serapah. Tapi pandanglah, malam ini mereka berkumpul di rumahku, membaca ayat-ayatku, mengkaji kitab suciku, membacakan hadis nabiku. Padahal mereka belum pernah menengok aku, belum pernah masuk ke surgaku, belum pernah melihat nerakaku. Malam ini kita semua dibanggakan Allah kepada para malaikat.